Hai guys, jumpa lagi dalam kasus kriminal yang kali ini terjadi di Kanada. Mayoritas imigran Asia di Amerika Utara adalah pekerja keras, seperti Hue Han Pan dan Big Ha asal Vietnam. Mereka pindah ke Kanada sebagai pengungsi tahun 70-an, meninggalkan Vietnam yang waktu itu memang masih berada di tengah kondisi politik dan ekonomi yang gak stabil. Mereka lalu nikah di Toronto, kota terbesar di Kanada, dan tinggal di Scarborough yang jaraknya nggak terlalu jauh dari Toronto. Di Kanada, Big si istri melahirkan 2 anak. Si sulung Jennifer lahir tahun 1986 dan si bungsu Felix lahir tahun 1989. Han dan Big keduanya bekerja, mereka pandai berhemat dan akhirnya bisa beli rumah, mobil bagus, dan memiliki tabungan yang cukup. Pasangan Han dan Big bersikap tegas dan disiplin pada kedua anaknya Jennifer dan Felix. Mereka ingin keduanya memiliki pendidikan yang baik agar nantinya bisa mendapat pekerjaan dan kehidupan mapan di Kanada. Sikap mereka ini guys, lumrah ya dimiliki para imigran Asia yang hidup susah di negara asal dan ingin anak-anaknya meraih sukses di negara baru. Sikap disiplin dan ambisi yang terfokus pada pencapaian prestasi anak membuat para orang tua ini biasanya dikenal dengan sebutan Tiger Mom dan Tiger Dad. Nah, si sulung Jennifer ini sejak kecil dia udah diarahkan orang tuanya untuk berprestasi di segala bidang. Di usia 4 tahun, Jennifer udah ikut kursus piano dan ice skating. Dia ingin berpartisipasi dalam Winter Olympic 2010 di Vancouver, tapi sayangnya akibat cedera lutut dia harus melupakan impian itu. Waktu SMP, Jennifer sekolah di Mary Ward Catholic Secondary School. Di sana dia memainkan alat musik flute di band sekolah. Setamat SMA dengan nilai bagus, dia ngelanjutin ke Ryerson University selama 2 tahun, lalu mendapatkan beasiswa dan pindah ke University of Toronto di jurusan farmakologi. Pokoknya semuanya berjalan mulus deh, hingga Jennifer lulus dengan nilai gemilang. Sebagai orang tua, tentu saja Han dan Big bangga banget dengan semua pencapaian anaknya. Felix, si anak bungsu, juga kuliah di Fakultas Teknik di McMaster University. Nah guys, menurut pasangan Han dan Big, semua pencapaian ini karena hasil disiplin yang mereka terapkan. Kegiatan anak-anak dimonitor dengan ketat, sepulang sekolah anak harus langsung belajar, nggak boleh main, nggak boleh nginep di rumah teman, nggak boleh ikut pesta dansa dan prom di sekolah apalagi pacaran. Pasangan Han dan Big tahu dengan didikan tegas disertai disiplin tinggi, anak-anaknya pasti bakalan sukses, terutama si sulung Jennifer. Tapi sayangnya, kenyataannya nggak seperti itu, karena semua cuma bohong. Gimana mau dapat beasiswa dan kuliah? Gimana mau masuk jurusan farmakologi kalau si sulung Jennifer tamat SMA aja enggak? Orang tuanya sama sekali nggak tahu tentang hal ini. Di masa awal sekolah guys, nilai-nilai Jennifer memang bagus. Tapi waktu memasuki SMA, nilainya mulai menurun. Untuk mengelabui orang tuanya, beberapa kali dia memalsukan kartu rapor dan mengganti semua nilai pelajarannya menjadi A. Jennifer memang dapat tawaran untuk kuliah di Ryerson University, tapi karena tahun terakhir di SMA dia gagal dalam pelajaran kalkulus, universitas membatalkan tawarannya. Jennifer yang gak mau dianggap gagal, berbohong ke semua orang, termasuk orang tuanya, bahwa dia diterima di Ryerson University dan mulai kuliah pada musim gugur. Dia bilang rencananya akan kuliah di bidang sains 2 tahun dan kemudian transfer ke University of Toronto jurusan farmakologi sesuai dengan harapan ayahnya. Kedua orang tuanya senang, apalagi Jennifer mengaku mendapat beasiswa sebesar $3.000. Setiap hari nih si Jennifer berangkat dari rumah ke kampus naik kendaraan umum. Orang tuanya pikir si anak kuliah. Padahal kenyataannya, Jennifer nongkrong di kafe dan perpustakaan kota untuk mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan kuliahnya di internet dan membuat catatan-catatan di bukunya. Tujuannya agar orang tuanya tahu dia rajin kuliah dan punya catatan lengkap. Ada lagi nih rahasia terbesar Jennifer yang tidak diketahui orang tuanya.
Dia punya pacar, namanya Daniel Wong, cowok keturunan Chinese Filipino, teman SMA-nya dulu. Jadi selain menghabiskan waktu nongkrong di perpustakaan dan kafe, Jennifer juga rutin mengunjungi Daniel di kampusnya di York University. Untuk nambahin uang saku, diam-diam Jennifer mengajar piano dan kerja jadi pelayan di sebuah restoran. Kepada teman-temannya, Jennifer juga bohong dan ngejelek-jelekin ayahnya yang katanya sangat controlling hingga menyewa detektif swasta untuk menguntit kemanapun dia pergi. Nah, 2 tahun udah berlalu nih guys. Jennifer bilang ke orang tuanya, sekarang saatnya dia transfer kuliah dari Ryerson University ke University of Toronto yang sudah menerimanya di jurusan farmakologi. Karena kuliahnya si Jennifer ini bakalan sibuk, maka dia minta izin orang tuanya untuk tinggal bersama temannya yang bernama Topaz di dekat kampus selama 3 malam setiap minggu. Orang tuanya sih setuju-setuju aja. Mereka nggak tahu juga si Jennifer ini sudah bertahun-tahun ngibulin mereka. Sebenarnya si Jennifer nggak tinggal bersama Topaz, melainkan tinggal di rumah keluarga Daniel, pacarnya itu, dari Senin sampai Rabu. Kepada orang tua Daniel, dia juga bohong dan bilang bahwa orang tuanya setuju saja dia tinggal dengan Daniel. Gila ya, kayaknya hidup si Jennifer ini memang penuh kebohongan. 2 tahun berlalu dan sudah saatnya Jennifer lulus dari University of Toronto. Bersama pacarnya Daniel, dia memesan sertifikat palsu lewat sebuah situs di internet. Terus saat wisuda, Jennifer bilang ke orang tuanya tempat terbatas karena banyaknya peserta. Jadi setiap mahasiswa hanya diizinkan membawa 1 tamu. Karena alasan ini, orang tuanya akhirnya batal hadir. Oke, so far so good guys. Sepak terjang si Jennifer ini berjalan mulus. Setelah pura-pura lulus kuliah, dia kembali tinggal full time di rumah orang tuanya. Nah, selagi pura-pura nunggu mendapat kerjaan, suatu hari si Jennifer bilang ke orang tuanya dia akan volunteer di Sick Kids, sebuah rumah sakit khusus anak. Karena setiap Jumat dia dapat shift malam, dia minta izin ke orang tuanya untuk tinggal lagi dengan temannya si Topaz. Orang tuanya udah mulai curiga nih, soalnya mereka lihat kok sebagai volunteer si Jennifer nggak punya seragam Sick Kids dan nggak punya ID card untuk masuk ke hospital. Besoknya orang tuanya ngotot nganterin dia ke Sick Kids. Sesampai di rumah sakit itu, Jennifer buru-buru masuk ke rumah sakit. Dia sembunyi sampai 1 jam di ruang tunggu emergency untuk memastikan orang tuanya benar-benar sudah pergi. Karena tingkah Jennifer benar-benar mencurigakan, orang tuanya menelpon teman Jennifer si Topaz. Dan Topaz yang ember pun bilang, "Iya om, tante, setahu aku Jennifer nggak pernah volunteer dimanapun." Ya sudah, all hell broke loose. Setiba di rumah, Jennifer langsung dikonfront sama orang tuanya. Jennifer akhirnya mengakui semua kebohongannya, termasuk selama ini dia nggak lulus SMA. Dia juga ngaku punya pacar yang bernama Daniel Wong yang bikin orang tuanya tambah marah. Ayahnya mengusir dia, tapi ibunya menyabarkan dan bilang supaya mereka memberikan kesempatan pada Jennifer untuk memperbaiki diri. Oke, kesimpulannya Jennifer boleh tetap tinggal di rumah orang tuanya tapi dengan aturan seabrek. Dia nggak boleh keluar rumah kecuali untuk memberi les piano, dia dibatasi pakai ponsel dan mobil, dia harus memutuskan hubungan cintanya dengan pacarnya Daniel Wong dan dilarang keras berkomunikasi dengannya. Jennifer mulai mencoba memperbaiki hidupnya. Dia menyelesaikan SMA-nya, dapat ijazah, dan kemudian atas dorongan orang tuanya mendaftar ke universitas. Tapi tanpa tahu orang tuanya, si Jennifer ini nggak jera juga dan tetap diam-diam menghubungi Daniel Wong. Tapi yang namanya cowok, si Daniel lama-lama gerah juga dengan Jennifer. Dia pikir, si Jennifer ini kan udah dewasa, udah 24 tahun, tapi masih juga takut sama orang tua, takut ketahuan pacaran, dan masih juga tinggal satu atap dengan orang tua. Biasanya di Kanada umur 18 tahun, orang udah dianggap dewasa dan banyak yang mulai mandiri, nggak tinggal bareng orang tua lagi. Jadinya Daniel pun mulai pacaran dengan cewek lain bernama Christine. Mendengar itu, Jennifer marah. Dia mulai mengarang cerita untuk memfitnah pacar baru Daniel. Jennifer mengarang cerita beberapa pria masuk ke rumahnya dan bersama-sama memperkosanya. Dia juga menerima kiriman peluru lewat pos.
Semua ancaman tersebut menurutnya adalah ulah Christine, pacar Daniel yang ingin mencelakainya. Percaya pada perkataan Jennifer, Daniel pun memutuskan hubungannya dengan Christine dan kembali pada Jennifer. Untuk sementara, Jennifer senang karena boyfriendnya kembali padanya. Tapi gak lama kemudian, Daniel mengaku masih cinta pada Christine. Jennifer panik, tidak mau kehilangan pacar untuk kedua kali. Tapi hal ini sangat sulit karena sikap orang tuanya yang selalu mengekangnya. Jennifer memendam kebencian dan kemarahan pada mereka. Dia ingin bebas dan orang tuanya cuma jadi penghalang utama kebahagiaannya dengan Daniel. Pada musim semi 2010, Jennifer bertemu dengan teman lamanya Andrew Montemayor. Dia ngeluh pada Andrew tentang sikap orang tuanya, terutama ayahnya. "Lo tahu nggak orang yang bisa ngebunuh bokap gue?" Begitu tanyanya pada Andrew. Andrew lalu memperkenalkannya pada Ricardo Duncan. Cowok itu bersedia membunuh ayah Jennifer di lapangan parkir kantor dengan bayaran $1.500. Tapi rencana itu batal karena Ricardo nggak mau melakukannya. Untuk sementara semua aman-aman aja. Sampai suatu hari ketika Jennifer dan Daniel ngobrol dan berhayal, enak banget ya bisa hidup bebas dan punya uang banyak. Jennifer pun bilang dia ingin banget orang tuanya mati supaya dia bisa bebas dan tidak perlu sembunyi-sembunyi pacaran dengan Daniel. Daniel juga setuju dengan usulan itu. Kalau orang tuanya mati, Jennifer akan dapat asuransi sebesar $500.000 yang bisa dipakainya untuk hidup senang dengan Daniel. Keduanya lalu sepakat membayar orang untuk membunuh orang tua Jennifer dengan biaya $10.000. Daniel Wong kemudian memperkenalkan Jennifer kepada Lanford Crawford, seorang keturunan Jamaika yang dipanggil Homeboy. Lanford kemudian mengajak temannya Eric Carty yang kemudian menghubungi David Milvaganam. Ketiganya sepakat untuk melakukan pembunuhan berkedok perampokan. 8 November 2010 semuanya berlangsung normal. Keluarga Pan yang terdiri dari sang ayah Han, sang ibu Big, dan si sulung Jennifer makan malam bersama. Saat itu Felix si bungsu tidak di rumah. Setelah dinner, Han naik ke kamar di lantai atas untuk tidur, sedangkan Big pergi sebentar dengan temannya untuk kursus dansa. Beberapa jam berlalu, tiba-tiba Han terbangun oleh hardikan seorang pria kulit hitam yang mengacungkan pistol ke wajahnya. "Mana uang?" bentak pria itu. Han yang ketakutan langsung berpikir rumah mereka dirampok. Pria itu menggiring Han ke ruang bawah. Setiba di ruang bawah, Han melihat istrinya sudah duduk di sofa dengan seorang pria menodongkan pistol ke punggungnya. "Bagaimana mereka bisa masuk?" tanya istrinya yang pucat pasi. "Aku tidak tahu," jawab Han takut campur panik. Ketiga pria itu kemudian menutupi kepala Han dan Big dengan selimut. Mereka menembak Han 2 kali di bahu dan wajah. Mereka menembak Big 3 kali di punggung dan kepala. Big mati di tempat. Setelah mengambil uang yang ada, mereka kabur lewat pintu belakang. Jennifer menghubungi 911 dengan suara panik. Tak lama pertolongan datang. Han segera dibawa ke rumah sakit. Dia tidak mati, tapi koma. Ada pecahan peluru di wajahnya dan dokter tidak berani mengambilnya karena takut merusak tulang lehernya. Polisi menanyai detail kejadian pada Jennifer sebagai saksi utama. Jennifer mengaku kaget mengalami perampokan tersebut, tapi polisi curiga padanya karena banyak kejanggalan yang ditemukan di TKP. Pertama, kunci mobil Lexus terletak di meja. Mengapa perampok tidak mengambil mobil mewah itu dan membawanya kabur? Kedua, mengapa perampok bisa masuk ke rumah tanpa merusak apapun? Berarti pintu rumah tidak terkunci. Adakah orang yang sengaja membuka pintu? Ketiga, mengapa perampok tidak membawa perlengkapan untuk merampok seperti tas dan zip ties atau plastik pengikat dan malah mengikat tangan Jennifer dengan tali sepatu? Keempat, mengapa Jennifer bisa menelpon 911 padahal tangannya diikat perampok dengan tali sepatu? Kelima, dan ini yang terpenting dan paling mencurigakan, mengapa ketiga perampok tersebut menembak Han dan Big dan malah membiarkan saksi utama Jennifer segar bugar tanpa luka sedikit pun? Polisi menginterogasi Jennifer 3 kali dan pada interogasi ketiga dia menyerah dan mengaku, tapi dengan twist dan kebohongan yang memang sudah jadi keahliannya. Begini kurang lebih pengakuannya.
Ya, aku memang menyewa orang untuk membunuh, tapi bukan untuk membunuh orang tuaku, melainkan untuk membunuh aku. Aku udah gak ingin hidup lagi, karena hubunganku dengan orang tuaku, terutama ayah, buruk sekali. Aku terkurung di rumah dan tidak punya kebebasan. Tapi akhir-akhir ini hubunganku dengan ayah membaik, sehingga aku gak mau mati dan sudah membatalkan rencana orang untuk membunuhku itu. Aku tidak tahu mengapa ketiga pria itu tiba-tiba datang ke rumahku untuk membunuh orang tuaku. Begitu pengakuannya, yang tentu saja bikin kerut di kening polisi jadi berlipat ganda. Sementara itu, Han, ayah Jennifer, bangun dari koma. Dia mampu mengingat kejadian tersebut dan membuat pengakuan mengejutkan. Pada hari kejadian, saat digiring perampok ke lantai bawah, Han melihat Jennifer di kamarnya sedang ngobrol santai dengan seorang perampok. Mereka seperti teman, kata Han. Jennifer tampak segar bugar, tidak ketakutan, dan tangannya tidak terikat. Bukti-bukti sudah cukup untuk menangkap Jennifer Pan, termasuk komunikasi Jennifer lewat ponsel dengan pelaku lainnya. Polisi juga menangkap Daniel Wong, David Milvaganam, Eric Carty, dan Lanford Crawford. Sidang dimulai pada 19 Maret 2014 dengan menghadirkan 200 barang bukti dan 50 saksi. Pada 13 Desember 2014, pengadilan menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Jennifer Pan, Daniel Wong, David Milvaganam, Eric Carty, dan Lanford Crawford. Han Pan dan anaknya Felix Pan meminta pengadilan melarang Jennifer untuk menghubungi mereka selama-lamanya. Hubungan kekeluargaan mereka putus sudah. Pengadilan mengabulkan permintaan tersebut. Perbuatan Jennifer telah menghancurkan keluarga Pan. Big, ibunya, meninggal. Han, ayahnya, cacat permanen, tidak bisa lagi bekerja dan melakukan aktivitas yang disukainya. Han berusaha menjual rumahnya karena tidak sanggup tinggal di sana akibat tragedi berdarah itu, tapi tidak seorang pun mau membeli rumah tersebut. Akibatnya, dia harus menumpang tinggal di rumah seorang saudara. Felix, adik Jennifer, memutuskan pindah kota, menjadi tertutup dan mengalami depresi. Jennifer yang tadinya ingin mendapatkan kebebasan dengan membunuh orang tuanya, kini malah kehilangan kebebasan seumur hidup dan berakhir di balik bui. Tragis. Sekian dulu ceritaku guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di cerita lain.